35 orang. Amir Amir orang-orang tempatannya ini ditarik, digantikan Amir Indonesia. Ada kiai, 4 kiai besar lah yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Akhirnya setelah lebih dari 4 bulan kan kita nggak ada kabar, bahkan sampai ada kabar tidak akan dikembalikan ke Indonesia. Kita disimpan di satu sel yang isinya 35 orang, nggak bisa sholat kemana-mana. Bayangkan hampir selama 7 bulan. Allahu Akbar. Asli nah kan? Iya. Allah. Terus. Kalaulah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak diberikan sedikit iman, pasti stres. Betul. Bahkan di teman saya saja sampai ada yang mau loncat dari lantai 4 tersebut sampai tidak kuat karena nggak tahu keadaan anak istrinya seperti apa. Akhirnya waktu itu kita ngumpul, bicara, ngobrol baik-baik satu orang apa yang menjadi masalahnya. Ternyata sama semua masalahnya adalah kepikiran bagaimana keluarga yang ditinggalkan. Betul. Akhirnya pagi-pagi kita buat amalan. Saya udah nggak kuat nih, sakit kepala tuh. Sakit kepala, saya tidurin karena memang luar biasa banyak tekanan dari teman-teman ini. Kang Yuri gimana anak saya, Kang Yuri gimana istri saya. Saya hanya bisa nangis saja. Kemudian saya tertidur, tiba-tiba pulang mimpi ada di Bandung. Kata saya, kok ada di Bandung gitu. Padahal kan keluarga saya meninggal kecelakaan waktu 2010 di Cicalengka, langsung 8 orang tuh. Dari ibu, adik, sepupu, semua meninggal. Iya. Tapi pas dalam mimpi itu ada semuanya tuh. Ada semua ya? Iya, tapi cuma nggak ada yang bicara, pada diam aja senyum. Akhirnya saya, mah izinnya naik ke lantai 2 ke kamar. Pas saya naik, itu pintu tidak ada dalam keadaan terkunci. Kan saya bingung, selama saya ke Bogor perasaan ini dikunci deh gitu. Pas dibuka, gelap sama sekali kamar, tapi ada satu orang berdiri di depan jendela. Ini siapa nih yang masuk kamar? Kok bisa masuk kamar tanpa izin? Saya bilang gitu, dalam hati tuh. Pas saya mulai masuk, orang tersebut ngagulungkan gamisna tah. Di tangan kanan itu ngagulungkan gamis, tiba-tiba tangannya terang, digulungkan gamis kedua kali makin terang, gulungan ketiga makin terang. Sampai nggak kelihatan badannya, saking terangnya. Ini Masya Allah, kata saya, orang mulia sekali itu, siapa ini? Tiba-tiba ada orang yang nepuk dari belakang, masa nggak kenal sama Nabi kamu sendiri gitu. Allah, ajib. Jadi teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal tersebut membangkitkan saya motivasi untuk bagaimana teman-teman yang waktu itu dalam keadaan ngedropnya, akhirnya saya kumpulkan. Saya mimpi seperti ini, luar biasanya ternyata bukan saya, 4 orang bermimpi yang serupa. Allah. Yang akhirnya penuh dengan semangat, kita mulai membaca Quran terus sampai tidak kurang dari seorang pun menghatamkan 23 kali Al-Quran. Ajib, Masya Allah. Jadi Masya Allah, ini luar biasa. Tapi yang luar biasanya itu ujian pas pulang dari anak-anak udah nggak kenal karena udah gede. Masya Allah. Wah, itu benar-benar Masya Allah. 7 bulan itu langsung lepas ya? Maksudnya langsung bisa sama pemerintah sana langsung dipulangin ya? Itu ada prosesnya panjang, kita ikut pengadilan dulu. Karena beda dengan teman-teman yang di lockdown di daerah lain, kita paham lah. Kalau kita yang silaturahmi ziarah ke India tuh dilayani dengan baik. Kita sama sekali enggak. Dan Allah memang berikan hal yang demikian untuk membina iman-iman kami. Ketemu daging itu seminggu 2 kali. Orang lain bisa biasa hari-hari. Hari-hari makan apa? Antum kalau pernah ke sana kan makan dal tuh yang yang kuning pakai kacang itu yang enggak enak. Allah, lumayan enak ya Allah Akbar. Jeung gorengan juga mirip bala-bala, hidayah cikana teh ya Allah Akbar. Ngerinya dal terus tiap harinya. Iya. Allah. Tapi pengalaman itu semua enggak ada bandingan ketika anak enggak mau digendong pas pulang. Ya Allah, kerinduan kayak gimana. Akhirnya datang ke guru, cerita anak nggak mau deket gimana caranya. Itu sederhana saja singkat nasihatnya. Ini buat teman-teman yang laki-laki. Maka guru saya hanya sampaikan, terakhir kamu nyebokin anak kapan? Bahasanya sedikit, terakhir kamu nyebokin anak kapan? Ya Allah, itu jika ditutup hati, Masya Allah. Ya beda halnya teman-teman kalau punya anak wanita, nah ini kita di situ ada adabnya. Tetapi pada anak laki-laki ini yang kita istilahnya kita ini lupa berkhidmat itu bukan hanya kepada orang alim, kepada para ulama, kepada orang-orang muslim. Tentunya di rumah kita ada yang harus dikhidmat. Laisa min ummati man lam yubajil kabirona wa yarham shaghirona wa ya'rif alimana. Bukan termasuk umatku yang tidak memuliakan orang tua, tidak memuliakan menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan para ulama. Anak-anak ada di dalam hal tersebut. Betul. Masya Allah. Pas Masya Allah,
Saya belajar hari itu mulai nyebokin, mulai mandiin, mulai nyuapin. Hanya jarak dalam 6 hari kalau nggak salah, masya Allah. Anak tuh nggak bisa lepas dari bangku. Ya. Sama masjid itu, iya. Dan alhamdulillah sekarang semuanya mudah diatur. Ini semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ajib. Masya Allah. Ya buat teman-teman. Buat bapak-bapak nih ya, hati-hati ini. Jangan sampai kita ini sibuk tapi lupa, masya Allah, berkhidmat kepada orang, ke anak kita. Betul sekali. Masya Allah. Buat teman-teman semua, barusan yang kita sudah mendengar ya, pembicaraan singkat meskipun sebentar ya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kepahaman agama. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita juga untuk mengamalkan dan mendakwahkannya. Anja Channel.